Selamat sore teman-teman, Kuanda Friends. Hari ini kita akan bahas sedikit nih tentang tips bicara di depan umum. Tapi sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Aldian Rehan Alvarez. Kalian bisa panggil aku Aldian. Sekarang aku mahasiswa semester 3 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Manajemen Rekayasa. Dan kali ini aku akan bawain materi tentang tips bicara di depan umum. Nah, nanti nih kalau misalkan aku lagi ngejelasin, aku lagi maparin tips-tipsnya apa aja, terus teman-teman ada yang mau nanya, itu boleh langsung ditanyain aja pakai button Q&A. Nanti di akhir kita bakal ada sesi tanya-jawab. Jadi sebenarnya presentasinya sebentar ya, nanti kita bakal lebih banyak tanya-jawab, terus kita diskusi tentang tips-tips bicara di depan umum nih. Nah, tips-tips bicara di depan umum yang bakal aku sampaikan ini tuh berdasarkan pengalaman aku juga dengan aku cari-cari di internet tips bicara di depan umum dari orang-orang lain tuh seperti apa sih. Nih, kebanyakan dari kita sebelum bicara di depan umum itu akan merasa grogi ya kan. Kita cari tahu dulu nih penyebabnya, kenapa sih kita tuh merasa sulit public speaking, merasa sulit ngomong di depan umum. Biasanya tuh public speaking, ngomong di depan umum tuh sering kita jumpai kalau misalkan pas sekolah tuh, misalkan ada presentasi di kelas, terus nanti misalkan kita kalau udah kuliah nanti teman-teman bakal sidang di depan dosen, atau misalnya teman-teman yang pengurus OSIS biasanya itu bakal banyak ngomong di depan panggung nih, bawain acara gitu kan di sekolah, atau ya misalkan zaman sekarang ya kita lebih sering ngomong di depan Zoom gini ya kan. Nah, jadi kebanyakan tuh dari kita sebelum bicara di depan umum itu kan merasa grogi kan. Ya, nah grogi itu adalah perasaan di mana kita merasa canggung atau takut berhadapan dengan orang banyak gitu. Nih, contoh-contohnya nih kalau grogi itu biasanya nih kalau kita grogi itu kita suka merasa tegang, deg-degan, keringetan atau mual gitu kan. Rasanya tuh kalau kita menghadapi situasi yang kita nggak suka tuh nanti kita, aduh, kayaknya aku malu nih, aku nggak bisa nih ngikutin rangkaian acara ini gitu kan. Nanti kalau mereka semua merhatiin aku gimana gitu, itu udah deg-degan tuh, bikin tegang, keringetan, terus bisa juga mual gitu kan. Nah, yang kedua nih, grogi itu adalah perasaan kita nggak akan mampu melakukan hal yang mau kita lakukan. Ini biasanya kalau misalkan teman-teman bakal tampil, misalkan teman-teman ikut lomba gitu, misalkan lomba apa ya, biasanya lomba nyanyi deh, misalkan lomba nyanyi itu pengen nyanyi itu kayaknya, aduh kayak suaraku jelek deh, aku nggak berani nih tampil di depan, terus grogi, ya udah akhirnya tuh kalau udah aku terasa groginya, nanti tuh bisa muncul perasaan tuh kayaknya mau lari aja deh dari situasi yang bikin grogi gitu ya kan. Misalkan teman-teman lomba, terus aduh nggak bisa nih, nggak bisa ikut lomba gitu, kayaknya sangat tidak nyaman gitu tampil di depan orang banyak gitu kan. Akhirnya mau ninggalin tempat aja, atau misalnya kalau di sekolah disuruh maju ke panggung, terus teman-teman pura-pura ke toilet gitu, atau presentasi nanti pura-pura sakit nggak masuk gitu. Itu udah akut banget tuh berarti rasa groginya. Nah sekarang kita cari tahu dulu nih, kenapa sih kita bisa grogi gitu? Apa sih yang membuat kita grogi? Jadi itu ternyata grogi nggak tiba-tiba grogi aja, tapi ada pemicu-pemicu lainnya. Yang pertama nih, misalnya di sini tuh ada respons tubuh ya kan. Kadang bagi kebanyakan orang yang jarang ngikutin bicara di depan umum, berbicara di depan umum tuh rasanya adalah hal yang mengancam gitu. Itu tuh bisa terjadi karena berbicara di depan umum atau public speaking merupakan hal yang baru bagi teman-teman, atau punya pengalaman buruk yang terdahulu gitu. Misalkan dulu pernah public speaking, pernah ngomong di depan orang banyak, tapi tuh teman-teman sibuk sendiri, nggak merhatiin, jadi merasa nggak dihargai gitu kan, fokusnya nggak ke teman-teman. Atau misalnya dulu pernah naik ke atas panggung, tapi ngelakuin kesalahan, akhirnya ada komentar buruk, atau akhirnya malah diketawain sama orang-orang yang nonton teman-teman pas lagi tampil di depan. Itu tuh biasanya tuh bakal bikin berbicara di depan umum tuh menjadi sesuatu yang mengancam gitu, nggak nyaman gitu rasanya kalau harus berbicara di depan umum. Dan kalau misalkan udah punya perasaan nih berbicara di depan umum itu adalah hal yang mengancam gitu kan, itu adalah hal baru atau punya pengalaman buruk yang terdahulu, itu nanti tubuh kita bakal muncul respon nih, misalkan keringetan, atau kayak itu badan nggak bisa diam gitu kan, kayak gerak-gerak terus. Nah, kalau misalkan keringetan tuh makin meningkatkan rasa grogi kita gitu. Jadi ini sebenarnya ibaratnya kayak lingkaran gitu. Kalau misalkan kita merasa berbicara di depan umum adalah hal yang mengancam, terus nanti tubuh kita merespon dengan keringetan, nanti kita grogi. Nah, setelah grogi, kita mikir lagi, oh, berbicara di depan umum adalah hal yang mengancam gitu. Terus nanti keringetan, grogi, ya udah muter-muternya kayak gitu, dan ini perlu di stop gitu, teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Selain respon tubuh tuh ada apa lagi sih gitu. Nah, yang kedua adalah
asumsi atau overthinking. Ini mungkin banyak banget ya dari teman-teman yang relate nih dengan kata-kata ini. Misalkan mau presentasi di depan, mereka bakal dengerin aku nggak ya gitu. Ini kalau teman-teman setuju nih, boleh apa tuh? Saya kak, aku kak gitu di kolom chat. Terus mungkin nanti teman-teman tuh bakal ngerasa kayaknya omongan aku nggak penting nih buat didengar sama orang lain gitu. Ini nggak cuma ngomong di depan umum di mana kita presentasi di depan gitu. Bisa aja misalkan lagi diskusi kelompok gitu. Terus ada anak yang aktif banget yang nyampein pendapatnya terus-terusan. Terus nanti kita ngerasa, aduh kayak kalau aku ngomong nggak bakal sebagus itu deh idenya. Oh kayaknya kalau aku ngomong mereka nggak bakal dengerin aku deh gitu. Bisa aja kayak gitu. Dan ini juga ada pikiran nanti kalau aku salah ngomong gimana ya gitu. Terus atau kayak kalau misalkan aku ngomong tapi nggak didengerin gimana ya? Ya itulah, ini asumsi overthinking yang sebenarnya bakal terjadinya itu di masa depan dan nggak tentu bakal terjadi. Jadi gitu, kalau kita asumsi, kita overthinking itu kita cuma mikirin sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Jadi ini juga harus dihilangkan biar kita bisa lancar ngomong di depan umum gitu. Dan yang ketiga nih adalah pandangan terhadap diri sendiri. Kalau tadi kita ngomongin tentang asumsi overthinking itu biasanya kita karena ngeliat lingkungan di luar gitu kan. Kalau pandangan terhadap diri sendiri ini kita ngeliat ke diri kita sendiri nih. Aku nggak jago ngomong di depan umum, misalkan udah merasa kayak gitu. Atau yang kedua, aku nggak menarik untuk didengar. Pokoknya tuh kita sering ngejudge diri kita, aku kan nggak sejago dia buat ngomong di depan umum. Aku kan dulu pernah ngelakuin kesalahan kayak gini, jadi kayaknya aku nggak usah ngomong deh, nanti aku malah dijudge gitu. Itu pandangan terhadap diri sendiri dan itu nggak baik guys. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirin itu adalah yang kemungkinan besar akan terjadi gitu. Kalau teman-teman mikirnya, aku tuh adalah seorang yang percaya diri buat ngomong di depan banyak orang. Nah itu bakal ngesugesti pikiran teman-teman untuk pede aja ngomong gitu, nggak usah takut, nggak usah minder duluan gitu istilahnya ya kan. Nih kayak di kolom chat banyak ngomong aku nih, kayak relate sekali ya teman-teman topik kita kali ini. Nanti kalau ada yang merasa relate boleh ditanggepin lagi. Dan jangan lupa boleh nanya juga, nanti kita bakal bahas di akhir. Nah, terus yang keempat adalah situasi. Jadi, situasi yang lebih umum itu akan memberikan kenyaman kita dalam melakukan public speaking. Misalnya, teman-teman tuh dulu suka diskusi kelompok. Kan kalau diskusi kelompok kan kita cuma ngobrol sama teman-teman kita doang ya kan. Teman-teman sepantaran ya, otomatis kita lebih nyaman gitu, udah terbiasa ngobrol sama mereka. Beda kasusnya kalau misalkan kita presentasinya di depan juri atau kita lomba terus depannya banyak juri yang bakal nilai kita. Itu bakal muncul perasaan bahwa oh kita bakal dinilai nih, baik buruknya kita bakal dinilai, berarti kita nggak boleh buruk. Tapi kalau kita mikir kayak itu nanti malah makin ruwet gitu di pikiran, malah makin nggak percaya diri. Dan ternyata nih ya, ketika kita melakukan public speaking, ketika kita melakukan berbicara di depan umum, itu ada dua hal teman-teman. Yang pertama itu kita berbicara untuk menyampaikan informasi. Ini tuh yang biasa kayak misalkan kita mau ngejelasin sesuatu, kita mau ngungkapin perasaan, itu kan namanya kita mau membagikan informasi yang kita punya. Yang kedua, itu kita ingin berbicara supaya dipandang orang lain bahwa kita jago berbicara, kita jago public speaking. Nah, yang kedua ini tuh yang memunculkan tekanan tersendiri gitu. Jadi kayak kalau kita ngomong tuh rasanya bakal ada yang nilai gitu. Dan ini bikin gak nyaman banget. Akhirnya kita malah jadi grogi terus-terusan. Ini juga harus diselesain. Jadi kita lanjut nih ke slide berikutnya ya. Cara ngatasinnya gimana? Nah, mungkin teman-teman yang punya, yang tahu nih kira-kira cara ngatasinnya gimana, boleh disampaikan juga di kolom chat sambil aku bahas yang menurut aku dan aku dapetin dari internet tuh apa aja gitu. Jadi, gini guys, untuk mengatasi kita grogi ketika mau public speaking, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah buat tubuh kita relax gitu. Biasanya kalau misalkan kita mau ke atas panggung atau kita mau tampil di depan juri, di depan guru gitu kan, itu nanti kita bakal ngerasa ngomong tuh jadi kaku gitu kan. Terus kayak keringetan yang tadi tuh gara-gara kita merasa berbicara di depan umum adalah hal yang mengancam. Nah, kalau misalkan kita udah merasa kayak gitu, kita harus bikin tubuh kita relax. Bikin tubuh kita relax biar semua tuh kayak ngalir gitu aja. Kita nggak usah terlalu mikirin kita bakal dinilai, kita bakal dijudge, kita bakal diapa-apain gitu kan sama pendengar kita. Dan cara biar kita bisa bikin tubuh kita relax itu kita bisa mendengarkan lagu favorit kita nih. Misalnya teman-teman punya lagu favorit tersendiri, itu nanti bisa teman-teman dengerin terus kayak itu bakal bikin santai gitu kan. Atau misalnya kita peregangan, ya kalau misalnya badan tuh rasanya grogi itu biasanya kaku gitu kan. Ya bolehlah teman-teman kayak peregangan gitu sebentar,
Itu biar rasanya lebih luas gitu, lebih slow ya kan. Dan kita juga bisa lah minum air putih biar kalau grogi itu kadang di mulut tuh kayaknya gimana ya, kayak ruwet gitu kan. Nah itu kita bisa minum air putih dan lain-lain. Pokoknya cari cara yang bisa bikin tubuh teman-teman tuh relax dan enjoy dengan materi yang teman-teman bawakan nanti gitu. Kemudian, terus kalau aku sendiri ya, kalau biasanya nih, kalau misalkan aku lagi grogi, terus aku mau relaxin diri, biasanya tuh aku suka ngobrol ke teman lain gitu, kayak misalnya mau lomba atau apa, biasa aku ngobrol kayak, bisa kok, kita bisa, pasti nanti lancar kok, nggak bakal ada kendala, nggak bakal macam-macam gitu kan, atau ya berdoa gitu, biar lebih tenang ya, pokoknya ningkatin percaya diri sebelum kita ngomong di depan umum. Yang kedua nih teman-teman, ini juga nggak kalah penting, yaitu adalah kenali audiens ya kan. Kadang kita tuh suka presentasi di antar teman gitu kan, atau misalkan kita presentasi depan guru, depan juri, macam-macam, dan perlakuan kita otomatis bakal berbeda ya kan, tergantung audiens kita. Gak mungkin kita menggunakan bahasa yang kita omongin sama teman-teman kita sama dengan apa yang bakal kita omongin di depan guru kita gitu. Misalkan kita sama teman tuh ngomong kayak gue, lo, aku, kamu gitu, tapi kan kalau ke guru kan pasti ngomongin kayak saya, ibu guru, bapak guru, kan gak mungkin ngomong ke guru kan pakai bahasa yang bahasa gaul gitu kan. Dan cerita yang ada, misalkan kita mau melakukan apa ya, kita mau menceritakan sesuatu yang ada unsur jokes-nya, yang unsur lawakannya, itu mungkin bisa nih sesuai sama teman-teman kita. Tapi kalau misalkan kita sampaikan ke guru, ke orang tua, itu bakal nggak nyambung, nanti malah jadi kaku gitu. Jadi kita harus tahu dulu audiens kita itu siapa, nanti kita sesuaiin dengan bahasa yang akan kita gunakan selama kita melakukan public speaking. Kemudian, ini mungkin yang salah satu hal yang paling penting kali ya, yaitu kuasai materi yang ingin disampaikan nih. Misalkan kita mau presentasi, tapi kita nggak tahu mau nyampein apa, ya itu bakal bingung gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita udah tahu kita mau nyampein materi apa, nanti tuh misalkan kita presentasi, bahkan kalau nggak ada presentasinya pun, nggak ada proyektornya gitu, kita bisa aja nyampein, karena kita udah menguasai materi yang ingin kita sampaikan. Jadi, semakin kita menguasai materi yang ingin kita sampaikan, semakin kita percaya diri untuk menyampaikan materi tersebut. Kayak yang tadi aku bilang, jadi presentasi itu kita tuh bukan baca apa yang bakal ditampilin di slideshow-nya, tapi kita tuh menceritakan apa yang ada di slideshow-nya. Kita nggak boleh nih misalkan ada presentasi terus kita bacain dari awal sampai akhir gitu. Namanya juga presentasi PowerPoint, itu kita cuma nyampein poin-poin terus kita kembangkan ceritanya gitu kan. Dan ini harus kita kuasai. Kalau misalnya kita belum menguasai, ya itu kita nggak percaya diri gitu. Muter-muter aja nih nanti nggak nguasai materi, terus akhirnya merasa grogi, akhirnya takut ngomong di depan umum, terus ya udah nggak lancar-lancar gitu. Jadi kita harus kuasai materi yang ingin kita sampaikan. Dan yang keempat ya berarti ya, tadi kan udah yang pertama, kedua, ketiga, dan sekarang yang keempat, yaitu ubah mindset nih. Ini tuh adalah jawaban dari yang kalau misalkan kita tuh merasa grogi gara-gara asumsi atau kita overthinking. Jadi ketika kita mau presentasi, kita tuh ubah mindset kita bahwa oh, aku tuh orangnya bisa public speaking, aku tuh orangnya bisa ngomong di depan umum, aku tuh udah menguasai materinya gitu. Atau kita juga bisa ubah mindset sebagai penontonnya. Misalkan kita merasa pasti penonton bakal memerhatikan kita kok gitu kan. Pasti penonton bakal fokus ke kita gitu. Jadi ya kita harus mengubah pandangan kita tuh selama presentasi nanti gitu, selama kita melakukan public speaking. Karena kita adalah apa yang kita pikirin gitu guys. Jadi apa yang kita pikirin itu yang akan terjadi. Nah kalau misalkan kita mikirnya kita percaya diri, nanti pas presentasi ya bisa percaya diri. Tapi kalau kita mikirnya, aku tuh orangnya minder, ya udah nanti pas presentasi sulit gitu ya kan. Nanti malah grogi lagi. Udah ini sebenarnya kayak lingkaran aja gitu guys. Kalau kita mindsetnya negatif, ya udah nanti presentasinya susah juga. Nah, kemudian nih ada juga yang namanya latihan ya kan. Latihan, latihan, dan latihan. Jadi, sesering apapun orang yang udah melakukan public speaking, sejago apapun orang yang udah pernah melakukan public speaking, pasti dia juga ada rasa groginya gitu. Tapi kadar groginya tuh beda-beda. Ada yang grogi banget, ada yang grogi aja, ada yang lumayan grogi, ada yang nggak terlalu grogi gitu. Jadi semakin sering kita latihan, itu kan semakin kita semakin kita paham dengan situasi yang akan kita hadapi. Misalkan kali ini kita public speaking ngelakuin kesalahan di poin A, B, C, D gitu. Terus minggu depannya kita public speaking, oh minggu lalu aku udah pernah ngelakuin kesalahan A, B, C, D gitu. Ya udah berarti aku nggak boleh ngulangin ini lagi nih. Ya mungkin nanti pas di minggu kedua masih keulang gitu. Kesalahan yang D sama E-nya gitu. Terus minggu depannya lagi, oh minggu lalu aku pernah ngelakuin kesalahan D sama E. Berarti minggu ini aku nggak boleh ngelakuin kesalahan D sama E. Jadi ya semakin kita latihan, semakin sering kita public speaking, itu semakin
semakin terbiasa kita dengan situasi yang akan kita hadapi, dan kita bakal lebih gampang untuk beradaptasi dengan apa yang bakal kita hadapin ketika kita public speaking gitu. Jadi jangan menolak kalau misalkan teman-teman tuh punya punya kesempatan untuk public speaking. Terus teman-teman merasa kayak kayak aku nggak usah public speaking nih, nanti pasti bakal salah, bakal kurang gitu kan. Nah, justru kalau misalkan teman-teman ada kesempatan, itu ambil aja gitu. Kalau ada kesempatan untuk public speaking, ambil aja. Ya mungkin pas pertama kali kita public speaking, nggak mungkin kita bisa 100% perfect gitu. Tapi ya anggaplah misalkan public speaking yang pertama nilai kita 70%, atau misalkan 70%, nanti minggu ke depannya ya udah kita jadiin 71%, 72%, ya pelan-pelan aja. Itu ibaratnya kita melakukan 1% perbaikan setiap hari, tapi kalau misalkan kita rutin ya itu lama-lama jadi 90%, 95% gitu. Jadi ya bisa karena terbiasa, tuh berbat kata siapa nih, kata Rocky Fabian, bisa karena terbiasa. Begitu. Dan sebenarnya itu beberapa tips dari aku tadi ya. Jadi coba kita recall lagi ke slide-slide sebelumnya, sebelum kita akhiri, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kenapa kita grogi? Yang pertama itu adalah karena respon tubuh. Kalau kita grogi, biasanya kita keringetan. Karena kita keringetan, kita merasa nggak nyaman, nanti kita grogi lagi, udah muter-muter kayak gitu aja. Terus yang kedua, asumsi dan overthinking. Ini asumsi dan overthinking adalah kita mikirin hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, tapi udah kita pikirin. Dan padahal nyatanya hal-hal yang kita pikirin sekarang tuh belum tentu bakal kejadian lagi gitu. Misalkan tadi kita mikir, nanti orang-orang gak bakal dengerin kita, nanti kita bakal salah, itu belum tentu terjadi. Jadi kita harus asumsi yang baik-baik aja dan jangan terlalu overthinking, jangan berpikir berlebihan. Yang ketiga, pandangan terhadap diri sendiri. Kadang kita udah ngejudge dulu nih, ibaratnya apa ya, bahasa gaulnya tuh kita udah jiper gitu kan, kita udah minder duluan sama diri kita udah ngejudge diri kita bahwa aku tuh orangnya nggak jago public speaking, aku tuh orangnya nggak berani ngomong di depan umum. Ya. Kalau misalkan kita merasa kayak gitu, nanti kita nggak bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan dengan baik. Yang keempat, situasi. Dan ini sebenarnya adalah hal yang nggak bisa kita kontrol, karena situasi ini adalah datangnya dari luar diri kita, bukan dari diri kita. Situasi itu misalkan kita harus presentasi depan guru, depan teman sebaya, di depan adik kelas, itu kan itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Jadi ini harus kita latih nih, yang situasi ini. Kemudian cara ngatasinnya gimana? Nah, di sini tuh tadi aku menyampaikan sebenarnya gak banyak, ini simple banget, cuma ada 5 ya kan. Yang pertama kita buat tubuh relax. Buat tubuh relax ini bisa kita dengerin lagu favorit kita bisa minum air putih biar tenggorokan tuh lancar, atau misalkan ada yang suka permen gitu, nanti kita bisa makan permen dulu biar rasanya tuh kayak relax gitu kan, tenang gitu. Terus yang kedua, kenali audiens. Kita harus tahu dulu nih, audiens kita tuh siapa. Audiens kita tuh bakal guru kita, dosen kita, saudara kita, adik kita, atau teman sebaya kita. Ya otomatis cara kita menyampaikan pesan tuh bakal berbeda ya kan. Nah, terus yang ketiga adalah kuasai materi. Ini mungkin yang paling penting kali ya dari semuanya. Jadi kalau misalkan kita ngomong tapi kita nggak tahu materinya, ya informasi yang ingin kita sampaikan tuh nggak bakal nyampe. Tapi kalau misalkan kita ngomong dengan materi yang udah kita persiapkan, bahkan ketika misalkan kita presentasi tapi tiba-tiba mati lampu pun, kita bisa menceritakan tuh apa aja yang ada di slide kita, yang ada di presentasi kita gitu. Kemudian yang keempat adalah ubah mindset. Nah, jangan terlalu jiper duluan, jangan terlalu minder duluan, merasa kayak aku tuh nggak jago, aku tuh aku nggak bisa ngomong di depan umum ya. Itu mindset itu adalah dasar dari diri kita gitu. Kalau kita mikirnya positif, kemungkinan yang akan terjadi adalah hal yang positif. Tapi kalau misalkan kita mikirnya udah jiper duluan, udah minder duluan, ya nanti yang keluar adalah hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, terus yang kelima adalah latihan. Ini tadi ada yang ngomong nih, kita bakal bisa karena terbiasa. Nah, ini benar banget. Jadi, mungkin pertama kali kita public speaking itu nggak terlalu baik, nggak terlalu lancar. Tapi besoknya nggak lancar kemarin gitu, ada perbaikan gitu. Terus besoknya lagi meningkat, dan akhirnya kita bisa lancar. Ibaratnya kayak pilot aja gitu, guys. Kan nggak mungkin nih pilot tiba-tiba naik pesawat terus langsung ngendarin pesawat ya kan. Pasti mereka butuh latihan gitu. Dan pas mereka latihan pertama kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jago gitu kan, tapi ada perbaikan nih 1%, terus besoknya ada perbaikan lagi 1%, jadi ya kita perbaiki diri sedikit-sedikit, tapi konsisten, itu nanti kita bisa lebih lancar. Dan ini sebenarnya tuh latihan ini nggak ngomongin tentang public speaking doang gitu, kita bisa misalkan teman-teman nih yang lagi SMP, SMA, ntar
kita mau belajar matematika, ya udah benerin dikit-dikit, sehari misalkan paham satu soal, besoknya paham lagi satu soal, selama 1 bulan teman-teman bisa paham 30 soal ya kan, gitu. Oke, Kak Aldian, terima kasih banyak udah datang ke live kelasnya Konda hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya, Kak Aldian ya. Teman-teman Konda Friends, thank you banget udah join talk show hari ini. Sampai ketemu lagi di talk show berikutnya. Bye-bye.